Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Rahma kembali. Kali ini Ibu akan membahas materi kelas 11 yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Ya, terkhusus untuk anak-anak Ibu kelas 11 Busana 2 dan juga 11 UPW dan juga kelas 11 di SMK Negeri 3 Palangkaraya, dan juga tentunya untuk kalian yang kelas 11 dimanapun berada ya. Baik, Ibu harapkan kalian pagi ini dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun, sama Ibu juga dalam keadaan sehat. Baik, langsung saja kita pahami bersama tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Kita sekarang akan membahas dulu tentang fungsi kuadrat dulu ya. Harusnya persamaan kuadrat dulu, tetapi kita akan bahas fungsi kuadrat. Persamaan kuadrat dulu ya, fungsi kuadratnya nanti. Baik, definisi dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. Ini AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana nilai A, B, C, A tidak sama dengan 0, B, C, A, B, C semua anggota bilangan real ya. Ya, ini sebagai contohnya. Contohnya adalah ini ada persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 1 sama dengan 0, di mana A-nya ini sama ini, A-nya sama dengan 2, ini X-nya sama dengan B ya, maksudnya A sama dengan 2, B-nya sama dengan 4, dan C-nya ini sama dengan negatif 1. Ini sudah ada uraiannya. Kemudian ada bentuk yang berikutnya, X kuadrat tambah 3X sama dengan 0. Nah, di sini ini ada 3 suku, sementara ini ada 2 suku. Oke, ini yang mempunyai pangkat, yang mempunyai kuadrat, ini adalah koefisiennya adalah untuk A ya. Jadi di sini kalau tidak ada tertulis angka, berarti ini A-nya sama dengan 1. Kemudian yang mempunyai variabel X di sini, koefisien di depannya ini adalah untuk nilai B, maka B-nya 3 sama dengan 0. Nah, di sini tidak ada konstanta, berarti kalau tidak ada konstanta, di sini C-nya 0 ya. Ini C-nya 0. Oke, bentuk yang ketiga, di sini X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah, ini A, di sini tidak ada angka, berarti ini 1, ini A-nya 1. Yang mempunyai variabel X saja tanpa kuadrat, di sini tidak ada, maka B-nya sama dengan 0, ini mempunyai konstanta, maka konstantanya ini sebagai C, yaitu negatif 9. Baik, menentukan akar-akar persamaan kuadrat, sebenarnya ini ada 3 cara ya. Yang pertama adalah dengan cara faktorisasi, kemudian yang kedua adalah dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah dengan rumus A, B, C. Baik, kita akan pahami dulu yang paling mudah, yaitu metode faktorisasi. Ya, metode ini berdasarkan sifat faktorial 0, yaitu jika M kali N sama dengan 0, maka M sama dengan 0 atau N sama dengan 0. Ini dengan metode ini bentuknya akan menjadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nanti penyelesaiannya bentuknya harus begini ya. Ini ada tanda kurungnya ketinggalan. Oke. Baik, kita langsung saja untuk metode yang pertama adalah faktorisasi. Kita pahami dulu faktorisasi. Ini contoh soal penyelesaian secara faktorisasi ya. Secara faktorisasi. Yang pertama di sini, perintahnya adalah carilah akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara faktorisasi. Contohnya di sini adalah X kuadrat dikurang 3X dikurang 28 sama dengan 0. Oke, kita tentukan dulu nilai ABC-nya. Oke, ABC-nya, ini A-nya kalau di sini tidak ada angka di depannya, maka A-nya di sini sama dengan 1. Selanjutnya, B-nya ini, yang B-nya kita lihat yang hanya ada variabel yang tanpa kuadrat, negatif 3X, maka B-nya adalah negatif 3. Ya, B-nya negatif 3. Selanjutnya, C-nya di sini adalah yang konstantanya ini. Konstantanya ini sebagai C, negatif 28. Ya, C negatif 28.
Oke, menentukan nilai ABC-nya sudah. Sekarang kita menentukan penyelesaiannya di sini. Nih, yang Ibu blok ini ya. Nah, ini. Di sini kita akan menyelesaikan, membuat penyelesaiannya. Baik, sekarang kita berpikirnya begini. Ini kan X kuadrat dikurang 3X dikurang 28 sama dengan 0. Jadi, kita di sini berpikir ini X kuadrat. X kuadrat ini adalah mengalihkan X kali X ya. X kuadrat ini adalah hasil kali dari X kali X. Ini ada dikurung, di sini ada dikurung, ini artinya adalah bilangan dalam kurung ini dikali dengan bilangan dalam kurung yang di sini. Oke, ini X kuadrat adalah X kali X. Sekarang kita berpikir di sini negatif 28, di sini negatif 3. Kita berpikir berapa kali berapa kalau dijumlahkan sama dengan berapa kali berapa sama dengan 28, tetapi bilangan itu kalau dijumlahkan sama dengan negatif 3. Ya. Berapa kali berapa sama dengan negatif 28. Tetapi bilangan itu kalau dijumlahkan sama dengan negatif 3. Oke, bilangan yang sama dengan 28 itu adalah 7 kali 4. Kalau 7 kali 4 positif 28. Maka supaya jadi negatif adalah berarti bisa jadi negatif 7 kali 4 atau 7 kali negatif 4. Tetapi kalau dijumlahkan harus sama dengan negatif 3. Maka kalau di sini hasilnya negatif 3, maka di sini bilangan yang lebih besar nilainya adalah harus negatif. Jadi negatif 7 ya. Negatif 7 kali X tambah 3, 4 tambah 4 ya. Jadi coba kita buktikan sekarang. Negatif 7 kali 4 sama dengan negatif 28. Negatif 7 ditambah 4, negatif 3, pas ya, kembali ke sini. Oke, selanjutnya kita menentukan yang ini kita tulis, yang ini kita tulis, ini loh yang kita blok ini kita tulis. Ini Ibu tulis nih, Ibu copy ya, Ibu copy taruh di sini. Paste, kita kasih sama dengan 0. Kita pakai atau di sini. Ataunya yang mana? Yang ini. Yang ini ataunya ya, atau ini paste sama dengan 0. Oke, sekarang penyelesaiannya sekarang. Nah, ini X dikurang 7 itu sama dengan 0, itu berarti X ya. X ini negatif 7, negatif 7-nya pindah ruas, negatif 7-nya pindah ruas jadi positif. Jadi X sama dengan 7. Selanjutnya atau di sini masih atau yang ini ya. Atau nggak perlu kata-kata atau lagi, cukup satu kali. Nah, yang ini berarti ini X ini positif 4 pindah ruas ke sini, berarti di sini pakai sama dengan positif 4 pindah ruas ke sebelah sini menjadi negatif 4. Oke. Nah, ini dia selesai jawaban nomor A. Jadi diperoleh di sini kita pakai X1 ya, supaya X1 gitu. X1 harusnya lebih ke bawah ini. Nah, ini X1, di sini berarti X2. Nah, ini X2 ya. Oke, selesai penyelesaian yang nomor A. Kita kasih kesimpulan. Jadi diperoleh nilai X1 nilai X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan negatif 4. Oke, selesai. Baik, sekarang yang B. Yang B juga prosesnya ini agak sedikit rumit ya. Yang B ini agak sedikit rumit. Baik, langkah pertama kita tentukan dulu nilai A, B, C-nya. Oke, A, B, C-nya berapa? Ini A, ini B, ini C. Oke, A-nya 3,
kemudian diperoleh B-nya sama dengan positif 2, dan C-nya diperoleh sama dengan negatif 5. Baik, selanjutnya untuk penyelesaiannya di sini. Nah, kalau ini agak sedikit berbeda penyelesaiannya dengan cara yang bagian A tadi. Yang ini kita berpikirnya yang pertama, sebelum kita mencari faktornya, kita kalikan dulu A kali B. A kali C ya. A kali C. Kalikan A kali C. Ya. A kali C. A-nya berapa? A-nya di sini 3. 3 kali C-nya berapa? Negatif 5. Ini C-nya. Ini A-nya 3, C-nya negatif 5. Maka 3 kali negatif 5 sama dengan negatif 15. Oke, negatif 15 sudah dapat ya. Selanjutnya, kita berpikir lagi. Di sini kita berpikir berapa kali berapa ya. Nih, Ibu kasih formatnya. Berapa kali berapa itu sama dengan negatif 15 juga. Tetapi kalau dijumlahkan ya, titik-titik ini kalau dijumlahkan itu sama dengan bilangan yang di tengah, ini sama dengan B, nilai B. Nilai B-nya positif 2, sama dengan 2. Oke, sekarang kalau 3 kali negatif 5 ini sama dengan 15, 3 ditambah, kalau di sini 3 ditambah negatif 5, itu kan negatif 3. Negatif 3. Maka nggak pas ya dengan ini. Maka di sini yang menghasilkan negatif 15 selain ini adalah di sini ya, di sini adalah ini negatif 5 kali 3. Bukan negatif 5 ya, tetapi 5 kali negatif 3. 5 kali negatif 3 itu sama dengan negatif 15 ya. Sekarang 5 ditambah negatif 3 itu sama dengan berapa? 5 ditambah negatif 3 itu adalah sama saja dengan 5 di sini ya. 5 ditambah negatif 3 itu sama dengan positif 2. Oke, sekarang di ini kita kasih X. Kita kasih X-nya. Kita kasih X, kita taruh di bawah sini. Kita kasih X sekarang. Di sini kita tambah variabel X. Di sini kita tambah variabel X. Di sini kita tambah variabel X. Ya, ini kan 2X sama ya dengan ini. Baik, langkah selanjutnya adalah sekarang kita tulis dulu ini soalnya yang ini. Nah, sama dengan 0 ini Ibu tulis di sini. Nah, Ibu tulis di sini. Oke, sekarang kita berpikirnya di sini. Ini yang 2X tadi yang mana? 2X tadi. Nah, ini ini kan 5X tambah negatif 3X sama dengan 2X. Jadi, yang nilai 2X ini, yang Ibu tunjuk ini, nilai 2X ini, kita ganti dengan ini. Ya, kita ganti dengan itu. Oke, sekarang Ibu tulis dulu, Ibu copy dulu yang ini. Copy di sini dulu, sebentar. Nah, sekarang 2X-nya ini udah ada kopiannya. 2X yang ini kita ganti dengan ini. Tetapi kita kasih pasangannya yang sama-sama bisa di ini ya, sama-sama bisa disederhanakan. Nah, di sini kita kasih negatif 3. Negatif 3. Nah, ini negatif 3 dulu, yang ininya kita tulis di sini negatif 3, ini kemudian 5X-nya kita tulis di sini, ini positif 5X ya. Positif 5X. Nah, positif 5X dikurang 5, jadi ini tetap 3X kuadrat. Yang 2X-nya ini diganti dengan ini, tulis di sini, ini 5X, tulis 5X sama dengan 0. Oke, sekarang Ibu kasih di sini warna yang berbeda. Ibu kasih warna yang berbeda, ini kasih biru, yang di sini Ibu kasih warna merah. Oke, ini ada tujuannya ya, kenapa dikasih warna yang berbeda, supaya
ya kelihatan beda. Baik, selanjutnya kita hitung sekarang. Yang ini di sini kita bikin tanda begini. Kita bikin tanda kurung. Kurung ya. Ini kita bikin tanda kurung. Kemudian ini titik-titik-titik. Kurung. Kurung lagi, kurung, spasi, ibu kasih kurung juga, ini begini sama dengan 0. Oke, ini ada tujuannya. Oke, sekarang ini, yang biru ini, yang warna biru ini kita sederhanakan, kita bagi. Ini dan ini sama-sama apa? Yang biru ini yang samanya apa? Sama-sama ada angka 3. Sama-sama mempunyai angka 3. Oke, 3-nya kita taruh di luar. Yang sama kita taruh di luar. Dari ini yang sama kita taruh di luar. Sama-sama mempunyai angka 3. Berarti sama-sama bisa dibagi 3 ya. 3x kuadrat dan negatif 3x sama-sama bisa dibagi 3. Taruh di 3-nya, taruh di luar. Selain 3, selain sama-sama bisa dibagi 3, apalagi yang sama? Sama-sama mempunyai variabel x. Oke, x-nya kita taruh di luar. Selanjutnya ini 3x kuadrat dibagi 3x. 3x kuadrat dibagi 3x itu sama dengan di sini sisanya x. Ya. 3x kuadrat dibagi 3x itu sama dengan x. Sekarang selanjutnya ini sudah dibagi ini sudah. Sekarang ini negatif dibagi positif. Ini tanda negatif dibagi positif sama dengan negatif. Sekarang 3x dibagi 3x sama dengan 1 ya. 3x dibagi 3x sama dengan 1. Oke, udah selesai. Yang pertama, yang ini udah selesai. Sekarang kita selesaikan lagi ya bagian yang merah ini, bagian yang merah. Oke, yang merah ini dan ini sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 5 ya, karena ini 5 berarti sama-sama bisa dibagi 5. Taruh 5-nya di sini. Ini positif negatif, karena ini positif, taruh di sini positif. Ya. Oke, sebentar keliru. Taruh di sini positif. Ini dan ini sama-sama bisa dibagi 5, tulis 5-nya di sini. Selanjutnya ini 5x dibagi 5. 5x dibagi 5 itu sama dengan x. Negatif dibagi positif itu sama dengan negatif. 5 dibagi 5 itu sama dengan 1. Oke, sama dengan 0. Selanjutnya, nah di sini kita harus ngecek. Ngecek yang harus dicek pasti benar adalah ini. X dikurang 1 yang di dalam kurung ini loh. Ya, ini dan yang di sini harus sama. Ini sudah sama, yaitu X dikurang 1. Di sini juga X dikurang 1. Oke, selanjutnya di sini ya, Ibu turunkan dulu yang satu ini ya. Nah, Ibu turunkan dulu. Nih, sudah ada ulangannya di sini. Oke, sekarang yang bilangan yang di dalam kurung, di luar kurung. Yang di luar kurung yang mana? 3x positif 5. Itu kita gabung. Kita gabung ini 3x ditambah ini 5. Nah, tambah 5, ini kita kurung. Nah, kita kurung ya. Kita kurung begini. Oke, sekarang ini X yang dalam kurung ini dan ini kan sama. Yang sama kita taruh saja. Kita tulis 1, kita taruh di sini. Nah, ya. Kemudian di sini kita kasih sama dengan 0. Baik, selanjutnya kita pakai yang atau-atau seperti tadi. Kita cari ini 3x. Ini di sini 3x ditambah 5 kita kasih sama dengan 0. Di sini kita pakai atau yang ini lagi. Yang ini kita copy di sini. Nah, ini iya. Nah, begini dia. Oke. Sudah, sekarang yang ini kita selesaikan. Yang ini kita selesaikan. Ini 3x, ini yang ini positif 5-nya pindah ruas menjadi negatif
5 ya. Selanjutnya ini kita mencari nilai X-nya. X sama dengan, jadi berarti negatif 5 dibagi ini, dibagi 3. Kita baginya pakai ini aja ya, pakai ini aja. Ibu tidak sempat pakai equation. Berarti negatif 5 per 3. Oke, sekarang yang ini. Yang ini sekarang, ini X. Ini negatif 1, pindah ruas sama dengan positif 1. Oke, selesai jawabannya. Kemudian kesimpulannya di sini adalah jadi diperoleh nilai ini, kita pakai X1 juga ya. Ibu copy aja di sini. Nah, diperoleh nilai nih X1 sama dengan negatif 5 per 3 dan X2-nya sama dengan positif 1. Oke, selesai penyelesaian contoh kedua. Banyak sekali contohnya ya, belum selesai di sini. Baik, Ibu selesaikan lagi satu contoh lagi sebelum Ibu akhiri video ini. Oke, satu contoh lagi. Ini contoh yang ini mudah ya, sama seperti contoh yang bagian A tadi. Oke, nih sekarang X kuadrat dikurang 2X sama dengan 48. Kita tentukan dulu nilai ABC-nya. A-nya diperoleh di sini 1, B-nya diperoleh negatif ini, negatif 2. Kemudian C-nya ini negatif 48 ya. C-nya ini negatif 48. Negatif 48. Oke, sekarang di sini kita berpikir ini X kuadrat. X kuadrat ini adalah hasil dari X kali X ya. X kuadrat ini X kali X. Kita sekarang berpikir bilangan berapa kali berapa kalau dikalikan sama dengan negatif 48, tetapi bilangan itu kalau dijumlahkan sama dengan negatif 2. Ya, yang menghasilkan 48 itu salah satunya adalah 6 kali 8. Kalau positif 6 kali positif 8 itu sama dengan positif 48. Nah, kalau negatif 6 kali positif 8 itu sama dengan negatif 48. Tetapi negatif 6 ditambah positif 8 itu kan sama dengan positif 2. Nah, kita di sini harus negatif 2. Maka supaya jadi negatif di sini adalah negatif 8 ya, negatif 8 dikali dengan X positif 6. Nah, positif 6. Jadi negatif 8 dikali dengan 6 sama dengan negatif 48. Tetapi kalau negatif 8 tambah 6 itu sama dengan negatif 2. Oke, selanjutnya kita pakai yang pakai atau tadi. Nah, begini. Ini paste sama dengan 0 ya. Kemudian di sini nih atau yang ini atau X tambah 6 sama dengan 0. Selanjutnya yang ini negatif 8-nya pindah ruas, berarti X sama dengan positif 8. Negatif 8 pindah ruas jadi positif 8. Selanjutnya yang ini X tambah 6, 6-nya pindah ruas menjadi negatif 6. Oke, selesai ya. Maka diperoleh itu selesai sudah. Oke, kesimpulannya Ibu copy dari sini biar nggak lama nulis. Copy di mana naruhnya ya? Oke, sini. Ini dia. Oke, jadi diperoleh nilai X1 ini sama dengan 8. Sama dengan 8, sama dengannya kehapus. Kemudian X2-nya diperoleh sama dengan negatif 6. Oke, selesai contoh yang ketiga. Oke, di sini masih ada D, E, F, G. Oke, sementara Ibu akhiri dulu video sampai contoh nomor 3. Nanti akan Ibu lanjutkan lagi dengan video berikutnya, yaitu menyelesaikan soal yang ini, D, E, F, G.
Dan Ibu juga akan menjelaskan ini rumus ABC, penyelesaian secara rumus ABC. Ini tugasnya belum ya, belum ada. Oke, kali ini silakan kalian pahami dulu penjelasan Ibu sampai dengan contoh nomor C atau bagian contoh yang ketiga ya. Baik, terima kasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan belajar dengan baik. Jangan lupa tugas-tugasnya dikumpul. Kalau kalian tidak mengumpulkan tugas, maka nilai kalian adalah 0 alias kosong. Dan Ibu tidak akan memberikan toleransi untuk kalian yang tidak mengumpulkan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.